Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Para klub peminat Erling Braut Haaland mendapatkan pukulan telak setelah Borussia Dortmund dikabarkan memasang bandrol yang sangat mahal bagi bomber mereka tersebut. Ketajaman Haaland bersama Dortmund dalam 2 musim terakhir memang membuat tanda tangan striker 20 tahun itu diperebutkan oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Beberapa klub yang sempat dikaitkan dengan Haaland antara lain Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, hingga Chelsea. Namun ambisi klub-klub di atas untuk mendapatkan Erling Haaland bisa jadi sirna setelah Borussia Dortmund menyematkan bandrol yang sangat mahal untuk penyerang internasional Norwegia tersebut. Dilansir AS, Dortmund menghargai Haaland di angka 200 juta euro atau setara dengan kurang lebih 3,4 triliun rupiah. Jelas ini merupakan harga yang luar biasa mahal. Apalagi jika melihat kondisi keuangan klub-klub besar Eropa saat ini yang tidak cukup sehat diakibatkan pandemi COVID-19. Tentu nilai 200 juta euro bisa membuat mereka keberatan. Sepertinya klub-klub peminat Erling Haaland bakal rela menunggu hingga tahun depan karena saat itu klausul rilis ex penyerang Red Bull Salzburg tersebut bakal aktif. Haaland dikabarkan memiliki klausul rilis dalam kontraknya di Dortmund yang berkisar sekitar 80 juta euro. Nilai tersebut tentu saja jauh lebih masuk akal ketimbang bandrolnya saat ini. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akan menawarkan kontrak baru terhadap gelandang serang Jesse Lingard dalam waktu dekat ini. Performa menawan yang ditunjukkan Jesse Lingard pun membuat West Ham United berencana untuk mempermanenkan statusnya. Namun, sepertinya hal itu tidak akan terwujud. Dilansir ESPN, Manchester United diklaim bakal memasukkan nama Lingard dalam rencana skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer musim depan. Bahkan beberapa musim selanjutnya. Kabar tersebut bahwa Manchester United mempertimbangkan untuk menawarkan proposal perpanjangan kontrak kepada Lingard dengan kontraknya saat ini bakal berakhir pada tahun depan. Terlepas dari rencana Manchester United tersebut, hingga kini belum diketahui keputusan apa yang bakal diambil Lingard terkait masa depannya. Apakah bertahan di Old Trafford atau pergi? Lingard sendiri saat ini masih bergabung bersama skuad Inggris, meski namanya telah dicoret dari 26 pemain yang dibawa Gareth Southgate ke pentas Euro 2020. Selama memperkuat Manchester United, Lingard tercatat telah bermain sebanyak 210 kali dengan menyumbang 33 gol dan 20 assist. Akademi Manchester United secara rutin meluluskan pemain yang sukses menjadi pilar tim utama. Saat ini nama yang sedang dapat sorotan adalah Dean Henderson, Scott McTominay, dan Marcus Rashford. Marcus Rashford lebih dulu menjadi pilar tim utama. Dia promosi pada 2015-2016 dan menjadi pemain utama pada musim berikutnya. Lalu McTominay yang promosi pada musim 2016-2017 dan jadi pemain kunci 2 musim terakhir. Dean Henderson jadi yang terakhir promosi ke tim utama. Dean Henderson hanya menjalani jalan berliku karena lebih dulu dipinjamkan ke beberapa klub sebelum masuk tim utama. Dean Henderson baru menembus tim utama pada musim 2020. Marcus Rashford, McTominay, dan Dean Henderson memang muncul pada periode yang berbeda di United. Namun, mereka sejatinya adalah pemain dari generasi yang sama dan berjuang bersama di Akademi United. Legenda Chelsea dan timnas Pantai Gading Didier Drogba baru-baru ini memberikan pujian besar kepada Amad Diallo. Ia yakin sang winger muda akan jadi bintang masa depan sepak bola. Amad Diallo merupakan pemain muda yang baru bergabung dengan Manchester United. Ia direkrut dari Atalanta pada awal tahun kemarin dengan mahar 30 juta euro. Di musim ini, Amad Diallo sudah beberapa kali dilibatkan di tim utama MU. Ia tampil cukup apik, terutama saat ia membobol gawang AC Milan di Liga Eropa.
Berkat penampilannya itu, ia dipanggil ke tim senior Pantai Gading pada bulan Maret kemarin. Ia dipanggil kembali pada jeda internasional Juni baru-baru ini. Amad Diallo menjadi pahlawan kemenangan Pantai Gading baru-baru ini. Pada saat itu, Pantai Gading ditahan imbang Burkina Faso dengan skor 1-1 di detik terakhir pertandingan. Pantai Gading mendapatkan tembakan bebas di luar kotak penalti. Amad Diallo yang mengambil tendangan itu berhasil melesakkan bola ke gawang Burkina Faso sehingga Pantai Gading menang 2-1. Didier Drogba yang merupakan legenda hidup timnas Pantai Gading memuji habis penampilan Amad Diallo ini. Ia yakin sang winger muda bakal jadi bintang besar di masa depan. Musim depan Amad Diallo tidak akan dipinjamkan oleh Manchester United. Sang pemuda kabarnya akan lebih banyak dilibatkan di tim utama MU agar ia bisa semakin cepat menyatu dengan rekan-rekan setimnya. Gelandang Manchester United yaitu Fred memberikan penilaian terhadap performa timnya di musim 2020-2021. Ia menilai timnya sudah bermain dengan baik meski tidak memenangkan satupun trofi juara. Manchester United kembali memperpanjang puasa gelar juara mereka setelah gagal memenangkan satupun trofi di musim 2020-2021. Namun di sisi positifnya, United mengalami peningkatan di EPL. Setan Merah berhasil finish di peringkat kedua klasemen akhir EPL. Setelah musim lalu, mereka finish di peringkat ketiga. Fred mengaku cukup puas dengan performa timnya di musim 2020-2021. Fred menyebut bahwa ada satu penyebab mengapa timnya gagal mendapatkan trofi juara di musim 2020-2021. Ia menilai timnya menjalani start yang kurang apik, sehingga itu mengganggu performa tim mereka. Fred mengakui bahwa kegagalan timnya memenangkan trofi juara merupakan sesuatu yang mengecewakan. Namun, ia yakin timnya bakal bermain dengan lebih baik di musim 2021-2022 mendatang. Skuad Manchester United masih diliburkan hingga bulan Juli 2021 mendatang. Mereka dijadwalkan akan menggelar sesi pramusim selama 1 bulan yang dipusatkan di Inggris. Spekulasi masa depan Kieran Trippier memasuki babak baru. Sang bek dilaporkan sudah semakin dekat bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Kieran Trippier sangat tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Sang bek kabarnya ingin kembali bermain di Inggris. Ia ingin bermain lagi di Premier League. Selain itu, Trippier juga dilaporkan merupakan penggemar MU, sehingga ia tertarik untuk membela klub favoritnya itu. Menurut laporan tersebut, Trippier mulai bersiap untuk pindah ke MU. Sang bek kabarnya sudah menghubungi agen properti di kota Manchester. Ia kabarnya meminta dicarikan rumah di kota Manchester. Aktivitas ini diyakini menjadi pertanda bahwa kepindahan Trippier ke MU berpotensi jadi kenyataan di musim panas nanti. Atletico Madrid selaku pemilik Kieran Trippier dilaporkan masih ogah melepaskan sang bek. Mereka kabarnya akan mencoba mempertahankan sang bek di musim panas nanti. Timnas Inggris resmi mengumumkan siapa pengganti Trent Alexander-Arnold di skuad Euro 2020 mereka. Pemain itu ternyata bukan Jesse Lingard. Sepekan terakhir, nama Jesse Lingard dijagokan akan menjadi pengganti Trent Alexander-Arnold. Sang playmaker bermain di 2 uji coba timnas Inggris. Ia menjadi starter saat melawan Austria dan masuk sebagai pemain pengganti melawan Rumania. Itulah mengapa banyak meyakini pemain MU itu bakal jadi pengganti Trent Alexander-Arnold. Namun Gareth Southgate punya pemikiran lain. Sang manajer lebih memilih untuk memanggil back ke timnya. Ia adalah Ben White. Back Brighton itu resmi dipanggil untuk bergabung dengan skuad The Three Lions. Ada sejumlah pertimbangan mengapa Ben White yang dipanggil. Sang back bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Dan ia juga menjadi cover dari Harry Maguire yang saat ini masih belum cukup fit. Timnas Inggris akan memainkan pertandingan pertama mereka di Euro 2020 di akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Kroasia pada hari Minggu 13 Juni 2021 malam nanti. Mantan pelatih Aaron Wan-Bissaka, Richard Shaw, mengomentari rumor yang beredar mengenai mantan anak asuhnya itu. Ia ragu rencana itu bisa berjalan sukses.
Aaron Wan-Bissaka memiliki reputasi yang bagus sebagai bek kanan. 2 musim terakhir, ia disebut-sebut sebagai salah satu bek kanan terbaik di Premier League. Baru-baru ini beredar kabar bahwa manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ingin bereksperimen dengan sang bek. Ia berencana untuk mengubah posisi sang bek menjadi bek tengah. Sebagai pelatih yang menangani Aaron Wan-Bissaka sejak ia masih muda, ia menyebut bahwa Wan-Bissaka tidak pernah sekalipun diposisikan sebagai bek tengah. Dengan minimnya pengalaman Wan-Bissaka di posisi itu, ia ragu sang bek bisa sukses di posisi baru itu. Lebih lanjut, Shaw menyebut bahwa ada perbedaan yang signifikan antara bermain sebagai bek kanan dan bek tengah. Jadi, ia menilai tidak mudah untuk menyulap Aaron Wan-Bissaka menjadi bek tengah dalam jangka waktu yang dekat. Legenda Southampton Charlton Palmer mengomentari rumor Danny Ings yang diminati oleh Manchester United. Ia menilai transfer Ings ke Old Trafford itu berpotensi terjadi di musim panas ini. Palmer menilai bahwa transfer Ings ke MU ini sangat mungkin terjadi, terutama melihat gelagat Ings yang tidak mau memperpanjang kontraknya di Southampton yang kini kian menipis. Palmer juga punya penjelasan mengapa Ings lebih memilih gabung dengan Manchester United. Ia meyakini sang striker tergoda dengan bayaran selangit yang ditawarkan MU untuk dirinya. Beberapa waktu yang lalu, Danny Ings sempat ditanya mengenai rumor kepindahannya ke MU. Sang striker memilih bungkam dengan pertanyaan tersebut. Gelandang Manchester United Scott McTominay memberikan penilaian mengenai performanya di musim ini. Sang gelandang menegaskan bahwa ia tidak berpuas diri dengan performanya yang sekarang, dan ia yakin bisa tampil lebih baik lagi. Scott McTominay merupakan pemain didikan Akademi Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan Jose Mourinho tahun 2017 silam. Perlahan tapi pasti, McTominay mulai jadi starter rutin di skuad MU. Di musim lalu, ia menjadi andalan Ole Gunnar Solskjaer di lini tengah Manchester United. Meski sudah jadi starter reguler, McTominay ogah berpuas diri. McTominay mengaku masih belum puas dengan penampilannya bersama MU sejauh ini karena ia tahu bahwa ia masih bisa tampil lebih baik daripada saat ini. McTominay menilai di dunia sepak bola, seorang tidak bisa berpuas dengan performa mereka karena ia menyebut bahwa setiap pemain harus mendorong diri mereka untuk jadi lebih baik dari hari ke hari.